Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhadi. Saya berdomisili di Desa Cidadi Timur, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Saya salah satu atau mungkin satu-satunya perintis olahan keripik nangka di Lampung. Kisaran tahun awal 97 98 waktu itu. Saya menggunakan merek dagang waktu itu dengan nama Alami. Apa tujuannya Alami? Ketika itu sederhana, karena saya ingin menghasilkan produk yang alami. Namun seiring dengan perkembangan usaha yang mungkin dari tingkat kecamatan, dari pasar ke pasar, saya menjajakan dagangan itu ada prospek dan sudah ada waktu itu merek Panda. Masyarakat kebanyakan cari keripik nangka itu dengan merek Panda. Maka saya terobsesi untuk menambahkan nama-nama di Alami itu, saya jadikan nama Panda Alami. Alhamdulillah sampai hari ini Panda Alami masih eksis, bisa sedikit banyak mengharumkan citra daerah yang dimulai dari payah waktu itu menjelang ada krisis ekonomi 98. Saya berhenti dari mekanik mobil, saya berniat wirausaha. Saya beli 1, 2, sampai 3 biji nangka karena waktu itu saya lihat potensi buah nangka di Pesawaran ini khususnya sangat melimpah dan belum ada yang mengupayakan untuk membuat inovasi semacam keripik. Lalu saya coba, saya sama istri saya berdua, saya kupas, saya goreng berdua, waktu itu masih digoreng dengan minyak. Alhamdulillah jadi keripik. Cita rasanya ya enak, kalau manisnya ditambah gula waktu itu. Lalu saya jajakan ke warung-warung tetangga. Ya tidak semulus itu, di warung-warung pun ada yang sempat ditolak, bahkan ada yang dibilang orang gila masak nangka dibuat keripik, kan nggak masuk akal. Tapi di satu sisi yang lain banyak yang berminat. Makanya sampai hari ini potensi buah nangka di Pesawaran dari tahun 97 sampai menjelang tahun 2000 itu mengalami regenerasi produksi, perubahan pola produksi dari goreng menjadi vakum drying. Mulai ada wacana dari kedinasan, waktu itu masih tingkat 2 Kabupaten Lampung Selatan, ada nilai bantuan open vakum drying 50 juta. Membayangkan angka 50 juta waktu itu nggak terbayang seberapa banyak sih. Mungkin ada wilayah daerah yang bisa mengadopsi alat itu sehingga disederhanakan, yang bisa digunakan sampai sekarang. Alat itu adanya di Jawa Timur. Akhirnya saya cari tahu, bisalah mendapatkan 1 unit alat itu dan dibantu dengan kedinasan untuk pengembangan itu, dapat 1, 2 sehingga sampai hari ini ada 12 unit vakum terpasang. Itu selebihnya dari karya Panda Alami sendiri. Maka dari itu sampai hari ini Panda Alami memang rujukannya konsumen yang datang ke sentra Panda Alami ini membeli keripik nangka. Selain itu ada keripik stik pisang beri, ada keripik pisang yang dikasih taburan bumbu rasa coklat, keju dan sebagainya. Seperti itu. Ya, bicara bahan baku nangka, umumnya masyarakat kan taunya buah nangka. Sebetulnya ada kriteria buah nangka itu yang bagus buat keripik, terutama dari tampilan itu maksimal besarnya, dia tidak mengalami pembusukan, tidak terkena kumbang dan sebagainya. Terus tekstur buah nangkanya itu tebal, jadi itu akan menghasilkan hasil keripik yang bagus. Tidak semua buah nangka dalam artian bisa diproses. Itu proses pembuatan keripik yang utama sekarang karena menggunakan vakum drying. Itu bisa yang mentah juga dengan menggunakan minyak goreng digoreng biasa. Tapi itu pasti pakai BTP dan sebagainya. Panda Alami sekarang komitmennya, acuannya tidak seperti itu. Kita berusaha mengusahakan produk itu bagus, alami, tidak menggunakan BTP. Oke.
Jadi buah nangka itu setelah mengalami sortasi dari pengepul atau supplier istilahnya, kita punya tenaga ahli untuk mensortasi bahan baku nangka seperti apa, tipe grade 1, grade 2, grade 3 atau A, B, C. Nah, setelah ditentukan kriterianya kualitas grade 1, grade 2, grade 3, nanti akan terbentuk suatu produksi yang tingkatannya juga kelas A, B, C. Nah, itu setelah dipakum 12 jam kemudian, ya logikanya hari ini digoreng vakum. Kalau kami khususnya Panda Alami itu baru esok hari kita sortir kembali langsung ke packaging. Nah, jadi ketika masuk ke packaging itu dalam keadaan memang barang sudah tersortasi dengan baik, tidak ada benda-benda asing, tidak kotoran, sehingga bisa menjamin barang itu diterima di konsumen dengan keadaan baik. Oke. 2, 3. Oke. Cara proses vakum prying itu sebetulnya tetap menggunakan minyak goreng. Tapi dalam artian minyak goreng di sini itu dalam keadaan tekanan rendah. Kita menggoreng dengan vakum itu tekanan rendah. Maksimal kami gunakan tekanan 85 derajat. Atau tekanan Hg-nya, tekanan ampere suhunya mencapai 60 Hg untuk mencapai tingkat kekeringan daging buah nangka itu. Tingkat kekeringan buah daging nangka itulah yang akan membuat cita rasa itu menjadi crispy. Vakum prying itu bisa macam-macam cara penerapannya, tergantung jam terbang operatornya. Jadi penggunaan minyak goreng di situ pun bisa sampai 200 kali proses di vakum prying. Tapi dengan pola pembersihan 2 hari sekali. Dari pola pembersihan 2 hari sekali itu, kategori manajemennya itu bisa dikatakan kategori minyak baru, artinya baru dibersihkan dari segala hal-hal kotoran. Nah, terus efek-efek lain dari hasil minyak goreng yang kita pakai, kalau kita minyaknya khusus bukan minyak sawit, khususnya yang di buah nangka, itu untuk tingkat kerusakan produknya itu sangat lama. Kita punya tenggang waktu secara klinik diuji di IPB, baik pun pisang muli, pisang kepok, itu mengalami masa simpan sampai 15 bulan. Itulah cara menggoreng vakum. Sebetulnya ada trik-trik yang lain. Di satu sisi pengusaha-pengusaha UKM yang lain bisa menerapkan dengan cara suhu sekian atau dengan pola yang bagaimana, tapi kami tetap menggunakan pola pencatatan dari awal sampai dari akhir dan menggunakan catatan itu untuk pedoman kerja. Oke, Pak. Hasil penggorengan dari vakum prying itu tidak bisa serta-merta kita kemas dengan plastik. Misalnya semacam plastik polipropilen atau plastik yang HD. Itu standarnya harus mengacu ke aluminium foil. Dan aluminium foil juga banyak UKM kadang yang tidak tahu itu aluminium foil 100% atau metalis yang sistem disemprot. Banyak UKM yang tertipu semacam itu. Kawan-kawan harap hati-hati. Tapi kalau kita gunakan hasil dari vakum prying itu menggunakan aluminium foil yang 100% food grade, itu dijamin keamanan pangannya sampai 1 tahun. Kalau pangsa pasarnya menghendaki kemasan paper bag yang polipropilen plastik biasa, ya itu mungkin kebijakan UKM lain bisa seperti itu. Kalau Panda Alami khususnya yang banyak sudah food grade dalam keadaan aluminium foil. Oke, Pak. Untuk pemasaran, alhamdulillah dari akhir 2019 sudah saya serahkan ke manajemen marketing istilahnya. Itu ditangani dari 5 tim, termasuk 2 orang anak-anak saya. Saya berfokus di manajemen produksi, mengawasi produksi. Pemasaran dari 97 sampai hari ini 2021, alhamdulillah Panda Alami ya bisa dikatakan hampir meregional. Sudah bisa mencakup sebagian wilayah Jakarta, daerah Bogor, Bandar Lampung khususnya bisa dikatakan 70% bisa dikatakan khusus keripik nangka Panda Alami. Bahkan ada rujukan dari UKM-UKM yang lain yang kadang untuk mengadakan pelatihan di sini, mengembangkan produk yang baik itu bagaimana, dan Panda Alami diminta untuk menjadi narasumber supaya untuk menumbuh kembangkan UKM-UKM di daerah untuk menopang perekonomian daerah.
pasar Pandalami sejauh ini sudah merambah